Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi bertemu dengan saya, Pendeta Samsudin Simarmata, pengembalaan di Gereja Pantekosta di Indonesia Salatiga. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Allah, bagaimana cara untuk mengatasi masalah-masalah yang sedang terjadi saat ini, seperti virus corona yang sedang mewabah di mana-mana yang sangat menakutkan. Kita tahu di akhir-akhir ini ada banyak orang-orang merasa ketakutan. Ada banyak anak-anak Tuhan merasa bimbang, khawatir, dan ragu karena virus ini begitu mematikan. Karena takut, khawatir, bimbang, ragu, sehingga banyak orang-orang saat ini hidupnya tidak menjadi tenang. Karena tidak tenang, maka tidak dapat berpikir jernih. Itu sebabnya kita sebagai orang-orang percaya, kita kembali kepada firman Allah. Bagaimana mengalahkan rasa khawatir, bimbang yang membuat kita tidak menjadi tenang. Kita melihat dalam Alkitab, dalam Mazmur pasal yang ke-62, ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menghadapi situasi yang seperti ini, supaya kita betul-betul bisa mengatasi masalah ini, kita harus menjadi tenang. Untuk mendapat ketenangan itu, firman Allah mengatakan dalam Mazmur pasal yang ke-62, kita harus dekat kepada Allah. Karena ketika kita dekat kepada Allah, maka kita akan mendapat kekuatan. Sebab apa? Sebab dialah gunung batu, keselamatan, dan kota benteng kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak tenang menghadapi situasi yang seperti ini, maka kita tidak dapat bisa berdoa. Dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Firman Allah mengajarkan kepada kita supaya kita bisa menguasai diri dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Kalau kita tidak tenang, kita tidak dapat berdoa. Tetapi kalau kita tenang, kita dapat berdoa. Ketika kita dapat berdoa, disitulah ada kekuatan, disitulah ada perlindungan, disitulah ada kemampuan dalam diri kita untuk menghadapi setiap masalah. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi tenang? Yang pertama, supaya kita bisa menjadi tenang dan bisa berdoa menghadapi masalah ini, yang pertama, Mazmur pasal yang ke-62 tadi mengatakan kita harus dekat dengan Allah. Artinya apa? Artinya ada hubungan yang intim, ada hubungan yang baik, ada hubungan yang harmonis dengan Tuhan.
Hidup kita harus seturut dengan kehendak Allah, menyenangkan hati Allah. Ketika hidup kita harmonis, menyenangkan hati Allah, hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka Allah dekat dengan kita. Kedekatan Allah inilah yang membuat kita menjadi tenang. Itu yang pertama. Kunci untuk mendapat ketenangan, kita harus dekat dengan Allah. Yang kedua, untuk kita bisa menjadi tenang, kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Menyerahkan diri kita kepada Tuhan artinya kita berserah penuh kepada Tuhan. Hidup kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena apa? Kita sudah serahkan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah serahkan diri kita kepada Tuhan, maka Allah bertanggung jawab atas hidup kita. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Bertindak apa? Membela kita, melindungi kita, menjaga kita, memberkati kita. Ini akan terjadi dalam diri kita kalau kita menyerahkan diri kita sepenuh kepada Tuhan. Maka kita menjadi tenang. Yang ketiga, supaya kita bisa menjadi tenang, hidup dalam kebenaran Tuhan. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat damai sejahtera adalah kebenaran. Sekali lagi, dalam Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Hidup di dalam kebenaran. Siapa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Jadi kita harus hidup di dalam Yesus. Sebab ketika kita hidup di dalam kebenaran atau hidup di dalam Yesus, maka kebenaran atau Yesus itu akan menumbuhkan damai sejahtera. Ada sukacita. Dan ketenangan. Juga ketentraman. Untuk selama-lamanya. Inilah yang harus kita lakukan untuk kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi saat ini. Kita harus hidup tenang supaya kita bisa berdoa. Dan kunci untuk mendapat ketenangan itu, kita harus dekat dengan Allah. Kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau ini kita lakukan, badai yang sedang melanda dalam hidup ini tidak membuat kita menjadi gentar dan takut, tetapi menjadi sesuatu kekuatan yang membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita terus, supaya kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika saudara merasa diberkati oleh video ini, boleh membagikan kepada teman-teman yang lain supaya menjadi berkat bagi kita semua.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.